Belum ada hasil Gitu loh. digital forensik, novumnya dicermati tadi oleh Bang Pitra. Tapi kita mau juga minta tanggapan dari Bu Titin. Itu tadi dikatakan Bang Pitra bahwa kemarin saksi yang dihadirkan beberapa waktu lalu dalam sidang PK itu dinyatakan tidak layak, Bu Titin. Ya, itu kan boleh pendapat Mas Pitra yang baik, yang pintar. Tetapi apakah semua ahli yang dihadirkan itu dianggap tidak layak semua? Kita serahkan saja penilaiannya ke masyarakat Indonesia yang juga melihat tayangan secara langsung. Mengenai bukti-bukti novum yang kata jaksa sudah pernah dihadirkan dalam berkas sebelumnya, silahkan dibuktikan jaksa punya apa. Kan yang sidang saya, Mas, yang sidang di 2016 itu saya yang tahu apakah ada foto-foto itu ada atau tidaknya di berkas Sakatata, kan yang tahu saya. Kalaupun misalnya jaksa berpendapat bahwa foto-foto itu pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya, luar biasa sekali vonisnya tetap pembunuhan dengan luka tusuk di dada dan perut. Karena foto itu tidak pernah ada luka tusuk. Luar biasa sekali kalau ada pemerkosaan. Karena foto yang disampaikan dalam novum itu bersihnya bagian kaki Vina sampai ke arah perut, sampai ke arah atas dada itu. Luar biasa sekali kalau sudah ada foto itu di 2016, keputusannya masih ada pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti dari dulu memang jaksa dan vonis itu sudah salah karena tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Mas Pitra, untuk jelasnya lihat ada berkas saya, Mas. Pusing saya ngomongin dengan Mas Pitra. Oke, Bu Titin, tapi dari sejumlah novum yang dihadirkan, dari 10 novum, hanya 2 yang diterima kabarnya. Nah, dengan 2 novum yang diterima ini, apakah Anda tetap optimistis bahwa ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Tapi dijawab saja ya, Bu ya. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi, tetap di sini. Apa kabar? Indonesia Pagi. Baik, saya akan langsung ke Bu Titin. Bu Titin, dengan 10 novum yang diajukan, hanya 2 kemudian yang kabarnya diterima. Apakah dengan hanya 2 ini masih optimistis bisa diterima oleh Mahkamah Agung? Walaupun itu kan hanya 2 kan karena pendapat jaksa. Kalau kami sih yakin sekali lah dengan 10 novum yang diberikan, kemudian juga dengan ahli-ahli yang didatangkan, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan, terutama saksi Mega dan Widi yang ternyata Vina saat tanggal 27 Agustus 2016 itu berangkat dari rumah Vina dan Widi. Dan bahkan mempergunakan pakaiannya Widi. Ini yang di atas foto di atas ini adalah Widi, yang di bawah ini adalah Vina di rumah sakit. Jadi bajunya sama. Ini terkonfirmasi. Ini kan motifnya sama. Ini Widi, kenapa dia ini? Awalnya kan baju ini tidak diberikan ketika dipinjam, tetapi karena dari pacarnya, tetapi Vina memaksa, pada akhirnya diberikan. Dan pada saat kejadian, ini foto Vina di rumah sakit, mohon maaf saya nggak bisa atasnya karena memang ada darah di hidung gitu. Ini motifnya sama. Betul. Ya, jadi terkonfirmasi bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina berangkat dari rumah Widi. Widi sempat menelpon pada pukul 10 lebih, 22.00 lebih, itu yang menginformasikan Vina ingin mengajak Widi, tetapi Widi menolak. Jadi saya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, karena dalam putusan peristiwa itu pembunuhan dan pemerkosaan terjadi pada pukul 21.15 sampai pukul 22 lebih sedikit. Jadi itulah kekeliruan majelis yang disampaikan oleh Profesor Muzakir, Profesor Azmi Saputra, ahli Azmi Saputra. Baik Bu Titin, kita ke Pak Hir. Pak Hir, kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh para saksi ahli, kemudian juga dari teman-teman almarhum Vina, nah apa yang kira-kira yang bisa menguatkan hakim ataupun nanti akan diberikan kepada MA putusannya? Hakim MA akan menilai apakah alat bukti ini yang diajukan itu akan diterima atau tidak. Di situ dulu. Jadi ada tahapan pertama. Alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dia akan lihat dulu nih, karena ini PK. Apakah ini khusus novum ya, 263 ayat 1, ayat 2 yang A-nya kita berbicara novum yang baru itu, ini baru atau tidak? Kalau hakim menilai nanti ini nggak baru, sudah ada dulu, ini akan dia kesampingkan.
Kalau misalnya dia mengatakan ini belum, ini ada baru, ini ada dua nih. Kalau saya melihat baru, apakah yang dahulu sama sekali belum ada? Ini udah ada fotonya. Karena ini oleh pihak Ibu Titin, kan ada seorang saksi yang perempuan dihadirkan mengatakan beliau baru mendapatkan foto ini bulan Mei tahun 2024. Apakah di situ barunya? Kan katanya dari pihak di situ. Nanti hakim akan lihat. Dahulu yang baru didapatkan 2024 Mei ini tadi, apakah dahulu udah pernah diajukan atau tidak? Itu akan dinilai dulu menurut saya, baru dan tidaknya. Barulah nanti akan dipertimbang oleh hakim. Apakah alat foto ini akan meyakinkan hakim kemana? Kan dua ini sebenarnya. Apakah akan kecelakaan atau mungkin ada pembunuhan di situ? Kalau memang diterima nanti. Nah, kita bicara lagi dengan foto-foto. Di mana nanti alat bukti ini, kalau kita lihat di 184 KUHP kita, nggak ada foto di situ. Apakah ditempatkan nanti ke dalam surat atau ke dalam petunjukkah? Kalau murninya petunjuk dalam KUHP kita itu adalah keterangan saksi yang lain, keterangan yang bersatuan, berkesesuaian sama lain, ini adalah ranahnya hakim. Tetapi ini menurut pengamatan saya diperluas juga mengenai masalah petunjuk ini tadi. Katakanlah CCTV dalam kasus Jessica, katakan begitu, seingat saya ini diposisikan di dalam petunjuk. Inilah di dalam KUHP kita yang akan datang, menurut saya bicara yang akan datang itu. Ini bagaimana foto-foto ini kita taruh di dalam alat bukti kita. Dia bahagian dari suratkah, bahagian dari petunjukkah, atau dia akan berdiri sendiri nanti. Itu satu, itu yang akan dilihat oleh hakim nanti, baru atau tidak dilihat. Ada korelasinya di mana ini? Yakin nggak hakim ini pembunuhan atau hakim ini adalah penganiayaan, kecelakaan? Nggak ada pemerkosaan atau apa? Itu nanti kembali kepada hakim. Itu khusus tentang foto dulu aja yang sebentar. Bung Pitra, kalau kita lihat sempat ada permintaan agar klien Anda dihadirkan sebenarnya dalam pemeriksaan untuk Ibtu Rudiana hadir, tapi kemudian ditolak begitu ya, tidak. Tapi jika nanti kemudian di MA ternyata ada perintah untuk memperbaiki untuk menghadirkan Ibtu Rudiana, bisa siap hadir? Tapi dijawab saja jeda. Kami jeda dulu, tetap di sini Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung Bung Pitra, jika kemudian nanti ada permintaan dari Mahkamah Agung untuk menghadirkan Ibtu Rudiana sebagai saksi, apakah bersedia hadir meskipun nantinya itu akan berpotensi merugikan klien Anda? Oke, baik Bung Alfat. Saya ingin bicara dari perspektif hukum progresif ya, bahwasanya Ibtu Rudiana dahulunya sudah pernah dimintai keterangan baik di kepolisian maupun di Pengadilan Negeri Cirebon. Yang artinya Ibtu Rudiana bukanlah novum baru yang bisa dijadikan sebagai alat bukti baru oleh pemohon PK ini. Kalaupun ada panggilan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan perkara ini, kita otomatis harus tunduk dan patuh kepada pengadilan, ya, karena memang itu adalah perintah daripada pengadilan. Akan tetapi kalau memang itu tidak ada panggilan, kita tidak bisa menghadirkan Ibtu Rudiana, mengingat beliau ini bukanlah sebagai novum, karena dia sudah pernah dimintai keterangan. Nah, tadi Mbak Titin menyampaikan bahwasanya kita melihat fotonya ini dan lain. Saya meragukan foto-foto ini karena belum dilakukan pemeriksaan bukti digital forensik. Karena sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium kriminalistik, pada pasal 7 itu dinyatakan, ya, pada pasal 1 ayat 7, setiap bukti digital, ini kan foto ini pasti kan hasil dari bukti digital, kamera, dan lain-lain sebagainya. Setiap bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bunyi pasal itu harus terlebih dahulu diuji forensik. Apakah foto tersebut ada editing, ataukah dia foto itu mengubah metadatanya, atau dia mengubah keasliannya, sehingga itu baru dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Nah, dan di dalam kasus ini juga yang bersangkutan kan menyatakan rekayasa dan hal lainnya. Ini sudah menjadi notorious. Artinya masyarakat sudah mengetahui ini, bahwasannya kasus ini adalah pembunuhan. Gitu loh. Pembunuhannya di mana? Sudah jelas daripada fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Nah, kalau memang Mbak Titin berani itu mengatakan kecelakaan, saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah pernyataan. Dan saya akan berikan 10 juta. Kepada yang bersangkutan apabila dia berani membuat surat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya.